Salam kudus Bapak Ibu Saudaraku. Ya, terima kasih. Baik, kita selesaikan minggu pertama bulan Desember 2024 ini Bapak Ibu Saudara. Pada saat teduh kita berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa, mari kita menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh benar ya Bapa, hati kami sebagai bejana kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk dipenuhi dengan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan-Mu dalam hidup kami, membentuk hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyaksikan setiap kemurahan hati-Mu ya Bapa, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang sempurna terus kami beritakan kepada semua orang. Itulah pekerjaan yang Allah kehendaki, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah bersiap bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan setiap pemaparan dan pencerahan dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi salam, selamat pagi, salam kudus buat kita semua. Ya terima kasih saudara-saudaraku. Ya kita harus mengakhiri pekan minggu pertama ya bulan Desember 2024 ini dengan segala kebaikan Tuhan. Kita tetap bersyukur dalam segala hal kepadanya. Nah baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih melanjutkan lagi apa yang sudah kita pelajari kemarin, Bapak Ibu Saudara, bahwa memang yang terbaik menjadi bagian yang kita alami dalam hidup ini selalu bersumber dari Tuhan itu sendiri. Ya Tuhanlah yang menjadi sumber kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya begitu banyak godaan-godaan di sekitar kehidupan ini. Kita sudah melihat kemarin saudaraku hal yang paling ekstrim ya akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak rindu bergaul dengan firman Tuhan, yang tidak merindukan bagaimana petunjuk-petunjuk dari Tuhan itu adalah selalu jauh lebih baik, dan itulah yang Allah kehendaki. Bapak Ibu Saudara, bagi kita setiap orang-orang percayanya, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudara, Allah mau supaya selalu berdasarkan dengan pengertian yang benar akan firman-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali lagi saya ingin mengajak kita saudara-saudara untuk melihat di dalam sejarah Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ya kita bisa melihat bahwa orang-orang yang selalu bersandar kepada kasih Tuhan, yang bersandar kepada hikmat Tuhan, ya yang menyerahkan dirinya untuk ditentukan ya oleh Tuhan yang memberikan, merencanakan dan yang mengatur seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi generasi-generasi yang berikutnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya kita sangat bersyukur bahwa kita mempunyai Alkitab, firman Tuhan, yang menjadi sumber pengetahuan bagi kita, ya sumber hikmat Tuhan bagi kita untuk bisa kita mendapatkan berbagai
informasi yang akurat, yang lengkap Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan ya tokoh-tokoh Alkitab atau orang-orang percaya di zaman dulu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bukti daripada kuasa Tuhan itu jauh ya lebih sempurna ya di dalam membimbing, ya di dalam mengarahkan dan juga menuntaskan segala rencana Tuhan ya terjadi dalam kehidupan orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan ya di dalam perjuangan-perjuangan kehidupan selama di dunia ini, dapat menyaksikan dan bisa memperlihatkan Bapak Ibu Saudara kepada semua orang siapa yang dipuji, siapa yang disembah, siapa yang diandalkan, dan bagaimana ya orang-orang percaya bisa meninggalkan keteladanan bagi orang-orang yang berikutnya yang menjadi percaya kepada kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi ini ya kembali lagi saya mengajak kita saudara-saudaraku untuk menyaksikan dari dalam Alkitab kita ini. Kita membuka ya kitab Kejadian pasalnya yang ya kitab Kejadian pasal 41 Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini kita akan melihat bahwa ide-ide dan gagasan-gagasan daripada apa yang Tuhan firmankan kepada setiap orang-orang percaya yang setia kepadanya, itu jauh akan lebih berhasil Bapak Ibu Saudaraku, ya jauh akan lebih dipastikan itu akan membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupannya. Dan bagi kita Bapak Ibu Saudara, ya hal-hal yang sangat menarik dari cerita-cerita kehidupan daripada orang-orang percaya yang sudah lebih dulu memberikan contoh seperti apa artinya setia kepada Tuhan itu ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-41 ya, ini kita masih akan melihat bagaimana seorang tokoh yang sangat setia yang bernama Yusuf ya Bapak Ibu Saudara, ya dia adalah contoh bagaimana menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupannya ya, tetapi dia tetap percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang pada akhirnya yang akan menang, yang akan dinyatakan di dalam kehidupannya, dan bagaimana dia dengan setia tetap kepada kebenaran. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-25, Kejadian pasal 41 dari ayatnya yang ke-25. Ya. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." Jadi ini peristiwa bagaimana Tuhan memberikan petunjuk dan arti yang sebenarnya dari hal yang membingungkan ya bagi Firaun tentang mimpinya ya, yang bagi dia sesuatu yang sangat aneh dan dia tidak dapat memahaminya. Tapi Tuhan memakai Yusuf untuk memberikan arti yang benar ya, dan itu benar-benar adalah sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya ya. Nah, Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-26 ya, dikatakan ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama, ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar. Kemudian
maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya kita tahu dalam cerita ini sebelumnya Firaun sudah memanggil para penafsir mimpi, ya, para petenung-petenung, ya, dari orang-orang Mesir, ya, tapi mereka tidak mampu, ya, menafsirkan arti mimpi daripada Firaun yang menggelisahkan hatinya, ya, karena dulu Bapak Ibu Saudara, mimpi itu juga salah satu adalah sarana bagaimana Tuhan menyatakan sesuatu kepada manusia. Ya, berbeda dengan sekarang ini, kita sudah mempunyai Alkitab firman Tuhan. Ya, tidak ada lagi sekarang bahwa Tuhan memberitahu maksudnya kepada manusia melalui mimpi. Tapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, kepada semua orang, yaitu Alkitab, bahwa kita bisa mengetahui kehendak Allah, ya, dengan sempurna dengan membaca dan memahami firman Tuhan. Maka saudara-saudara dan saya mempunyai satu pengertian yang lengkap tentang kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, tetapi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ya, mimpi, penglihatan, dan berbagai macam mujizat, ya, itu bisa dilakukan oleh Tuhan Allah, ya, untuk memberitahu maksudnya kepada manusia. Sama seperti kemarin kita sudah melihat bahwa, ya, bahkan melalui seorang perempuan yang mempunyai roh tenung, itu pun Bapak Ibu Saudara, Allah juga menyisipkan, ya, apa yang menjadi kehendaknya untuk menyampaikan firman-Nya, perkataannya kepada Raja Saul yang berusaha ingin mencari apa yang menjadi keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri, tapi Tuhan tetap, Bapak Ibu Saudara, dapat memakai apa saja, ya, untuk mengungkapkan jawabannya kepada manusia pada waktu itu, termasuk melalui mimpi, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi sekarang saya katakan tadi sangat berbeda, ya. Tuhan sudah memberikan batasan sumber informasi dan pengertian kepada kita. Hanya melalui kebenaran firman-Nya kita bisa mengetahui apa maksud Tuhan dalam setiap perkara dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada bacaan kita. Tadi dikatakan di bagian yang sudah kita baca bahwa mulailah Yusuf, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu Yusuf ini, saudaraku, dia waktu masa mudanya, dia diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan sangat tidak adil, dan dia dimasukkan ke dalam lubang, ya, dan dengan maksud untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi Tuhan tetap menjaga dia, Tuhan tetap memberikan dia panjang umur, dan sampailah dia, Bapak Ibu Saudara, ke tanah Mesir. Dan akhirnya inilah yang terjadi, bagaimana Firaun, Bapak Ibu Saudara, menjadi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Karena Yusuf dipimpin oleh Tuhan, maka perkataan Yusuf, gagasan-gagasan, ide-ide dan pendapat daripada Yusuflah yang menjadi nomor satu, melebihi daripada semua pendapat, pemikiran, ide-ide dan gagasan daripada orang-orang pintar yang ada di Mesir. Bahkan melebihi daripada kepintaran Firaun sebagai Raja Mesir. Dia percaya kepada Yusuf saja. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ceritanya berikutnya, ya. Di ayatnya yang ke-28. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, kata Yusuf, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya.
Jadi di sini Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa Firaun, bangsa Mesir, itu hidup dalam penyembahan berhala. Mereka selalu mencari petunjuk-petunjuk untuk kehidupan mereka, ya dari berhala-berhala, ya dari tukang-tukang sihir, ya dari dukun-dukun, ya dari orang-orang pintar yang dikatakan sebagai tempat mereka bertanya kepada arwah, kepada roh-roh orang mati. Jadi itu kebiasaan daripada orang Mesir pada waktu itu. Tapi sekarang, ya Bapak Ibu Saudara, dengan keberanian, ya dengan kesendiriannya, ya Yusuf disertai oleh Tuhan untuk memberikan petunjuk bahwa ya apa yang dari Tuhan itu jauh lebih benar dan berotoritas, Bapak Ibu Saudara, lebih berkuasa, ya untuk memberikan pengertian tentang ya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat selanjutnya di ayat 29 dikatakan, ya, lagi Yusuf berkata, "Ketahuilah Tuanku," katanya kepada Firaun, "akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini." Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku peristiwa ya yang akan terjadi, ya di mana Tuhan memberikan kepada Yusuf suatu ramalan, ya kemampuan untuk meramal, ya saudaraku, ya tentang masa depan, apa yang akan terjadi di negeri Mesir. Jadi dikatakan bahwa pertama-tama akan terjadi kelimpahan selama 7 tahun. Ya, orang-orang Mesir akan dikaruniai kemakmuran, dan kemudian juga akan terjadi ya masa kesusahan, ya dikatakan selama 7 tahun, dan orang-orang Mesir, Bapak Ibu Saudara, akan terlindungi, ya akan terpelihara ya oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Yusuf ini sungguhlah benar, dan itu yang terbaik, dan akan memelihara hidup bangsa Mesir, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-31, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa itulah yang terjadi ya di seluruh dunia pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, katakan demikian, sehingga kita tahu bahwa saudara-saudaranya Yusuf ini dan bapaknya, ya yaitu Yakub, akhirnya kita tahu pergi ke Mesir untuk mencari makanan, karena kelaparan yang sangat hebat terjadi pada waktu setelah dinubuatkan oleh Yusuf ini, Bapak Ibu Saudaraku. Maka tidak terkecuali saudara-saudaranya pun ya mengalami penderitaan, tidak memperoleh makanan yang cukup, sehingga mereka tergerak hatinya untuk datang ke Mesir. Dan kita tahu di situ akhirnya Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, dan itu menjadi langkah awal, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana ya Yakub dan keturunannya ya pindah ke Mesir, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan kalau kita baca ceritanya itu di dalam kitab Kejadian ini, kita bisa mengetahui bahwa rencana Tuhan yang mungkin bagi manusia itu tidak masuk akal, tetapi bagi orang-orang yang setia kepada kebenarannya, pada akhirnya akan melihat kemuliaan Tuhan, dan janji Tuhan itu sangat bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Dan itulah segala-galanya bagi kita juga,
sebagai orang yang percaya saat ini, kita hanya percaya kepada janji Tuhan, janji kasih karunia-Nya yang sudah kita pegang bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat lagi saudaraku, kita lanjutkan ya di ayatnya yang ke-32 ya. Jadi ini saran-saran, nasihat-nasihat daripada Yusuf yang didasarkan pada pengertian yang benar terhadap petunjuk dari Tuhan ya, yang disampaikan kepada Firaun. Ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Amin. Apa yang dijanjikan oleh Allah pasti digenapi, apa yang difirmankannya pasti dilaksanakan. Ya, saudaraku, lalu dikatakan di ayatnya yang ke-33, oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Dan ini adalah satu usul yang sangat besar, Bapak Ibu Saudaraku, dari Yusuf kepada Firaun, ya, supaya mengangkat seseorang yang bijaksana. Siapa yang bijaksana? Karena semua ya orang-orang pintar, ya orang-orang yang hebat di Mesir, ya semuanya mental. Tidak ada yang bisa mengerti arti mimpi daripada Firaun, Bapak Ibu Saudara. Dan Firaun, Raja Mesir itu selalu hatinya gelisah, ya, dia ingin mengetahui apa yang akan terjadi pada kehidupannya dan juga pada kehidupan ya rakyat yang dipimpinnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi usul daripada Yusuf kepada Firaun adalah supaya dia mencari seseorang yang bijaksana. Adakah orang yang bijaksana untuk mengetahui dan yang bisa melaksanakan apa yang akan terjadi ya di tengah-tengah bangsa Mesir? Suatu peristiwa yang sangat besar, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dibutuhkan orang yang bijaksana, yang benar-benar bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini ya, di ayatnya yang ke-34 lagi nasihat daripada Yusuf kepada Firaun. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik, pengawas-pengawas atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya ini semacam pajak begitu ya, yang Yusuf sarankan supaya di masa kelimpahan itu, supaya mereka ya berusaha untuk mengumpulkan, ada stok ya, ada persediaan mereka di saat masa kelimpahan itu. Mereka harus mengumpulkan persediaan mereka selama 7 tahun, karena 7 tahun nanti berikutnya akan terjadi kelaparan yang sangat hebat ya, sehingga mereka tetap terjaga ya. Masyarakat Mesir tidak akan mengalami penderitaan karena kekurangan makanan dan minuman. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, di sini ya Yusuf mengantisipasi, Yusuf memberikan nasihat bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ya, ada masa menuai, ada juga bahkan masa kelaparan, masa kekeringan. Ya, ada musim-musim di dunia ini, ya pasti berubah-ubah Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tetap di sini. Dan kalau Tuhan memberikan hikmat ya kepada orang percaya untuk ya senantiasa bertekun dan bersungguh-sungguh di dalam pekerjaannya, di dalam setiap apa yang dilakukannya, maka itu akan memberikan ya suatu pemeliharaan ya di masa yang akan datang, sehingga dengan demikian Tuhan tidak dipermalukan. Ya, kita
tidak menjadi pengemis di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita berhikmat dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Kita bisa menjadikan itu sebagai persediaan untuk kita mempercayai kasih karunia Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kira-kira seperti itu kita dapat pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Yusuf di sini, ya, karena musim-musim dan situasi-situasi di dunia ini tidak ada yang tetap, ya, akan terjadi perubahan-perubahan yang mulai dari hal yang mudah kita hadapi sampai mungkin yang sangat sulit kita hadapi. Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, ya. Nah, karena itulah saudara-saudara kita belajar dari bijaksana yang dilakukan oleh Yusuf di sini, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu adalah intinya, itu adalah bersumber daripada hikmat yang Tuhan karuniakan kepadanya, bijaksana yang Tuhan berikan kepada Yusuf melebihi daripada, ya, orang-orang Mesir. Nah, saudaraku, kita lihat selanjutnya dikatakan ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Nah, jadi menyimpannya untuk menjadi persediaan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengantisipasi perubahan di mana akan tiba suatu saat waktunya bahwa akan terjadi masa yang sulit, ya, akan dihadapi oleh mereka. Nah, tapi mereka sudah, ya, menyediakan apa yang menjadi persiapan mereka menghadapi, ya, untuk masa-masa sulit yang akan datang. Nah, saudara, ayat 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan, amin, menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, mengapa kita pentingnya untuk selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena itulah yang akan meneguhkan iman kita, yang akan menguatkan keyakinan kita, Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang akan datang, di masa-masa yang sulit pun, ketika kita menghadapi apa yang terjadi, alam yang berubah-ubah, Bapak Ibu Saudaraku, dunia yang tidak stabil, ya, dunia yang tidak bisa kita mempercayakan masa depan kita kepada apa yang akan terjadi di dunia ini karena kehendak manusia, tetapi hanya karena kita bersandar kepada kehendak Tuhan saja, maka saudara-saudaraku, kita harus dipenuhi dengan hikmat Tuhan, amin. Kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita juga bisa, ya, memberikan kepada generasi-generasi yang akan datang suatu bentuk keyakinan yang benar kepada mereka. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya, kita bisa membekali mereka, amin. Kita bisa membekali generasi-generasi yang akan datang untuk bisa mengerti supaya mereka tetap setia kepada kasih karunia Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudaraku, sebab, ya, dunia akan terus berubah mengikuti keinginan dunia itu sendiri. Dan sebaliknya, saudara-saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita pun akan menjalani sebuah perubahan, tapi bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita mengalami pembaharuan oleh akal budi pikiran kita selaras dengan ke arah Kristus sebagai juru selamat dan sebagai kepala tubuh yang mengaruniakan kepada kita berbagai berkat rohani di dalam surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lagi kita akan membaca di ayat 37, ya. Usul Yusuf dipandang baik oleh Firaun. Ya, untung Firaun menerima pendapat dan gagasan ide
daripada Yusuf ini, kalau tidak, ya Mesir, bangsa Mesir itu akan binasa oleh kelaparan yang sangat hebat, Bapak Ibu Saudara. Nah, rupanya ya karena itu dianggap sangat menguntungkan oleh Firaun, ya, maka Firaun menerima pendapat daripada Yusuf, ya, saran-saran nasihat daripada Yusuf, dan oleh semua pegawainya juga menyambutnya dengan baik. Ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Coba Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Di situ pun Firaun ternyata, ya, dia membuka hatinya untuk mengetahui dan ingin melihat perbedaan apa yang disampaikan oleh Yusuf dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitarnya, orang-orang pintar, ahli-ahli nujun, ya, pemanggil-pemanggil arwah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dukun-dukun di sekitar daripada Firaun. Pada waktu itu dia melihat perbedaan yang sangat jauh, ya, Bapak Ibu Saudara, antara kebijaksanaan daripada Yusuf dengan pengetahuan daripada orang-orang yang di sekeliling Firaun. Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak terbandingkan, tidak bisa disamakan, dan jauh lebih bijaksana, jauh lebih berkuasa, jauh lebih bisa dipercaya apa yang dikatakan oleh Yusuf, Bapak Ibu Saudaraku, jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan dan jauh lebih memberikan, ya, ketetapan dan keyakinan untuk menghadapi masa yang akan datang. Ini yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi ketika kita merenungkan cerita Alkitab seperti ini, lalu kita menghubungkan dengan pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna melalui kasih karunia-Nya, ya, di mana Kristus sudah menyelamatkan hidup kita dan mengaruniakan kita hidup yang kekal dan kehidupan yang mulia bersama-sama dengan Kristus, jauh lebih dipercaya daripada janji-janji kehidupan di dunia ini yang berubah-ubah, yang tidak bisa kita percaya sepenuhnya bahwa itu adalah tujuan terakhir hidup kita. Tetapi apa yang dilakukan, disediakan, dikaruniakan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya, melalui Yesus Kristus Tuhan kita, itulah yang menjadi sumber keyakinan masa depan yang bisa dijamin bagi kita, membawa damai sejahtera Tuhan di masa yang akan datang, yang memelihara hidup kita sepenuhnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pertanyaan daripada Firaun di sini sebetulnya adalah merupakan suatu bentuk pernyataan sekaligus untuk meyakinkan semua orang bahwa Yusuflah orangnya. Ya, Yusuflah orang yang sangat berbeda dari semua orang di sekeliling Firaun, dan dia ingin mempercayakan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan orang Mesir, ya, dari segala masa yang sudah disebutkan tadi, masa kejayaan maupun masa kesulitan itu. Nah, kita lihat di ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, pengakuan itu menjadi nyata. Ya, saudaraku, di dalam keadaan terjepit, begitu ya. Ini dalam keadaan terjepit, Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena kesadaran Firaun. Ya, Raja Mesir itu, saudara-saudaraku, dia dengan rela hati mempercayai Allahnya Israel, Allahnya Yusuf. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena dia dalam keadaan terjepit. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat kemarin bahwa memang sama seperti Saul juga, dalam keadaan terjepit, dia mencari petunjuk dari Tuhan. Dengan segala cara dia lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi hanya itu kepura-puraan saja. Ya, itu hanya kepura-puraan, itu hanya kemunafikan. Ya, seperti banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka
ya beragama, bahkan mungkin rajin-rajin juga pergi beribadah, tapi mereka masih terus memelihara ya, pengetahuan yang keliru, pengertian yang keliru. Sebenarnya mereka hanya karena takut akan masalah-masalah dalam kehidupan ini, sehingga mereka berusaha untuk mencari kenyamanan bagi dirinya sendiri. Bukan karena mereka percaya pada kasih karunia Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu Saudaraku, tapi hanya karena ketakutan mengenai ya kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan di dunia ini. Mereka ya berusaha untuk memperbaiki alamat mereka, beribadah sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, dan semuanya berakhir dengan kesia-siaan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian pengertian kita sekarang. Kita, saudara-saudaraku, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan sungguh-sungguh, karena kita tahu bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita mau mempersembahkan diri kita kepadanya sebagai saksi, pelayan-pelayan kasih karunia yang menyaksikan kebaikan Tuhan yang sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itulah gambaran daripada Firaun. Bukan karena dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, mengenal Allah. Tidak, dia tidak punya keinginan itu, hanya karena keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi apa saja yang kalau sudah mentok, Bapak Ibu Saudaraku, yang kalau sudah merasa bahwa tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi, itu pun ya pikirannya masih tetap berpura-pura untuk mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya tidak demikian. Bukan karena ada kesungguhan, ketulusan ingin mengenal Allah yang benar. Nah, saudaraku, berbeda dengan Yusuf, ya. Kita lihat, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Firaun. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Karena peraturan di dalam pemerintahan orang Mesir, hanya orang Mesir yang bisa menjadi raja, tapi dipercayakan kuasa untuk mengatur kehidupan seluruh rakyat Mesir kepada Yusuf, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Yusuf akhirnya naik tahta. Ayat 41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat luar biasa, ya. Jadi dia adalah orang yang bisa dipercaya. Amin. Saudaraku, dia adalah orang yang bisa dipercaya karena Yusuf ini sosok sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi ya tidak seperti apa yang kita saksikan beberapa hari terakhir ini yang viral-viral itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Begitu dia ya seorang pemimpin agama, sudah dipercaya dia di istana presiden, kemudian dia mencaci atau melontarkan kata-kata yang menghina pedagang yang dianggap di bawahnya, gitu ya. Ya, yang dianggap tidak punya apa-apa. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bahwa itu mendatangkan bencana bagi orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, berbeda dengan Yusuf di sini. Dia sangat bisa dipercaya, sangat bisa diandalkan, karena apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah berdasarkan pengertian yang benar, yang bersumber dari Tuhan, dan dia takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia bukan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, dan itu tidak mendatangkan kesombongan bagi dirinya, tapi menjadikan dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya sebagai pertanda bahwa sekarang dia sudah menjadi pejabat yang berkuasa untuk mengatur kehidupan orang Mesir, bangsa Mesir, sesuai dengan petunjuk yang daripada Tuhan. Ya, akhirnya Firaun menyerah kepada kebijaksanaan,
daripada Yusuf sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat ya, Yusuf ini juga bisa satu sisi menjadi gambaran daripada Yesus Kristus yang diperlakukan oleh saudara-saudaranya, oleh orang-orang Israel dengan sangat kejam. Yesus Kristus dibunuh ya oleh orang-orang Israel, tapi pada akhirnya orang-orang Israel akan mengakui pada akhirnya suatu saat nanti Yesus adalah Mesias, Raja mereka untuk selama-lamanya. Sama seperti Yusuf ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya pada masa dia masih muda, ya dia diperlakukan secara tidak adil oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam lubang, dan kemudian dia difitnah, dia dihina, ya juga diperlakukan dengan fitnah oleh istrinya Potifar, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga dia dipenjarakan. Banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf dari orang-orang yang tidak adil kepadanya, ya, tapi akhirnya Tuhan juga meninggikan dia pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, supaya semua orang percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Amin. Hanya Tuhan yang memberikan petunjuk yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kita selalu belajar kepada firman kebenaran, karena kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini begitu banyak permasalahan, begitu banyak hal yang menyulitkan, dan kita tidak mungkin mempercayakan hidup kita, masa depan kita kepada dunia yang berubah-ubah. Tapi kita, Bapak Ibu Saudaraku, sudah menerima kasih karunia-Nya. Amin. Kita sudah menerima kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan kita sudah menerima anugerah Allah. Kita sudah menerima pengampunan akan segala dosa, dan kita sudah menerima hidup bersama-sama dengan Kristus, dan Roh Kudus telah dimeteraikan di dalam kehidupan kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita di masa yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya sudah banyak hal yang kita dengarkan, kita pelajari, dan kita saksikan dari firman Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Alkitablah menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Alkitablah yang menjadi tempat kita untuk bertanya dan untuk mengetahui bagaimana ya Tuhan akan memimpin hidup kita di masa yang akan datang. Saudara-saudaraku, kita sudah tahu bahwa pada akhirnya adalah hidup kita tidak akan dikecewakan, hidup kita tidak akan percuma, dan hidup kita tidak akan dibuang, dan hidup kita, masa depan kita tidak akan diabaikan. Tapi Tuhan yang melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, untuk mempersiapkan segala yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan kita. Karena itulah mengapa kita selalu mempelajari ya tentang kebaikan Tuhan itu bagi kita. Karena di dalam Kristus hidup kita sudah disempurnakan selama-lamanya. Amin. Kita ingin tahu dan kita ingin mengetahui terus, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mengapa Kristus Yesus mau mati menggantikan kita, supaya kita memperoleh segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudaraku, kita ingin tahu, ya, kita rindu mengetahui, datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, membuat kita mengerti ya seperti apa sesungguhnya Allah yang begitu mengasihi kita, yang memelihara hidup kita, dan kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, dan kita bersandar kepada kebaikannya, kepada kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh benar ya Tuhan, kami bersandar kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Hanya daripadamu kami mendapatkan petunjuk, arahan, dan juga bimbingan, dan hikmat, bijaksana, pengertian, pengetahuan, segala apapun yang kami rindukan di dalam kebenaran firman-Mu, semuanya dibukakan. Rahasia-rahasia
kebaikan-Mu, kebenaran-Mu, mengapa Engkau begitu mengasihi hidup kami, mengapa Yesus Kristus Tuhan kami rela mati menggantikan kami supaya kami memperoleh hidup yang kekal, supaya kami memperoleh kehidupan yang mulia bersama-sama dengan Kristus, supaya kami dibangkitkan dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Semuanya itu adalah menjadi pengetahuan yang menguatkan kami, dan itu adalah hikmat yang menyejukkan dan memberikan kami pencerahan, semangat. Setiap hari kami bisa mengetahui bahwa Tuhan kami sungguh baik, dan Tuhan kami memelihara hidup kami dan mempercayakan kepada kami pelayanan yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji-puji Engkau Bapa di dalam surga, biarlah semakin bertambah-tambah hamba-hamba Tuhan yang setia melakukan pekerjaan yang sempurna, menyampaikan berita kabar baik tentang salib Kristus. Makin banyak orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu yang terus setia untuk memahami seluruh kebenaran firman-Mu dan dapat menyaksikan kebaikan-Mu itu kepada semua orang. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam kudus buat kita. Selamat berakhir pekan. Kita akan berjumpa besok pagi dalam pertemuan ibadah minggu kita. Amin. Shalom, salam kudus. Amin.